Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel SMA Negeri 5 Madiun. Pertama-tama di sini kami mewakili panitia PPDB akan menjelaskan tentang peminatan yang ada di SMA Negeri 5 Madiun. Peminatan di SMA Negeri 5 Madiun ada dua jenis peminatan, yaitu peminatan matematika dan pengetahuan alam serta IPS. Saya ulangi lagi, untuk peminatan di SMA 5 Madiun itu ada dua, yaitu MIPA dan IPS. Apa itu peminatan? Tentunya ini yang beda. Kalau kalian dulu di SMP tidak ada peminatan, kalau di SMA itu ada peminatan, yaitu matematika, IPA, dan IPS. Serta sebenarnya ada lagi yaitu bahasa. Cuman di SMA 5 hanya dua menyelenggarakan, yaitu MIPA dan IPS. Kapan itu akan diselenggarakan? SMA 5 akan mengadakan tes potensi akademik, yaitu hari Rabu besok jam 7 sampai kurang lebih jam 11, dengan durasi waktu masing-masing sesi adalah 2 jam. Saya ulangi lagi, peminatan ini, tes potensi akademik ini menjadi syarat wajib kalian untuk mengikuti apakah nanti kalian diterima di kelas MIPA atau di IPS. Baik, saya lanjutkan tentang apa saja yang sudah dilakukan panitia untuk mempersiapkan tes potensi akademis ini, yaitu pertama, sekolah itu menyusun analisa internal sekolah, yaitu terkait dengan ketersediaan sarana prasarana, kecukupan guru, dengan memperhatikan potensi dan kesenjangan mapel pilihan peminatan dan pertimbangan jumlah rombongan belajar. Ini sudah kita lakukan. Untuk yang berikutnya, yaitu peminatan ini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam belajar untuk 3 tahun ke depan, juga untuk sebagai pengembangan diri juga. Baik, berikutnya tahapan yang sudah kita lakukan adalah kita sudah melakukan penelusuran, di mana kalian kemarin sudah mengisi angket yang pada saat daftar ulang sudah kalian tanda tangani. Berikutnya kita akan melakukan tes potensi akademik yang akan diselenggarakan hari Rabu besok tanggal 8 Juni 2020. Kemudian ini langkah yang keempat, yaitu sosialisasi. Ini yang sedang kita lakukan. Baik, selanjutnya terkait dengan kriteria. Karena peminat dari jurusan MIPA itu lebih banyak daripada IPS, maka kita harus adakan seleksi. Nah, seleksi ini yang paling utama adalah tes potensi akademik. Nanti berupa ujian yang akan diselenggarakan di sekolah kita. Saya bacakan kriteria tentang peminatan di SMA 5. Yang pertama adalah yang pasti harus sesuai dengan jurusan yang dipilih, yaitu MIPA dan IPS. Ketentuan nilai rapor untuk SMP atau MTS dari yang kita gunakan adalah semester 1 sampai semester 5. Untuk peminatan MIPA, rata-rata mata pelajaran matematika dan IPA itu minimal 7,00. Kemudian untuk peminatan IPS, rata-rata mata pelajaran matematika dan IPS masing-masing memiliki rata 7,00. Berikutnya, jumlah kelas peminatan MIPA sebanyak 6 kelas dan IPS sebanyak 4 kelas. Kita ulangi lagi, berdasarkan analisa yang sudah dilakukan internal di SMA 5 kemarin, kita akan membuka kelas peminatan MIPA sebanyak 6 kelas dan jumlah kelas IPS sebanyak 4 kelas. Berikutnya adalah nanti dalam penilaian, yaitu nilai akhir yang kita gunakan untuk perankingan adalah merupakan perhitungan rata-rata nilai matematika dan IPA pada raport semester 1 sampai 5 dan nilai potensi akademik. Ada pembobotannya. Nah, gini nanti. Tesnya itu kan nanti adalah mata pelajaran matematika dan IPA. Nanti ada bobotnya, yaitu
nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 5 itu bobotnya 30%. Dan nilai TPA bobotnya 70%. Jadi, meskipun nilai kalian bagus di nilai rata-rata rapot, tapi kalau TPA-nya jatuh, nah kita juga tidak bisa menaikkan, alias kita sudah menentukan bobotnya yaitu nilai rata-rata raport MIPA semester 1 sampai 5 itu sebesar 30% dan nilai tes TPA adalah 70%. Nah, itu untuk menentukan nilai akhir. Dari nilai akhir itu nanti kita akan melakukan perankingan. Kenapa harus di-ranking? Karena setelah analisa kemarin, jumlah peminat IPA di sekolah kita di SMA Negeri 5 itu jumlahnya melebihi dari kuota yang ada setelah perhitungan. Apa saja yang akan diteskan? Nah, ini yang penting. Nah, sebelum apa saja yang diteskan, saya akan menjelaskan tentang sesinya, dan ini harus kalian perhatikan sesinya. Tes peminatan itu ada 2 sesi. Sesi pertama dilakukan jam 7.00 sampai 9.00. Sesi kedua yaitu jam 8.15 menit sampai 10.15. Perhatikan sekali lagi. Sesinya ada 2 sesi, yaitu sesi pertama jam 7.00 sampai 9.00. Sesi kedua 8.15 sampai 10.15. Masing-masing sesi durasinya adalah 2 jam. Masing-masing sesi adalah 2 jam. Nah, di mana kita bisa melihat saya ada di sesi berapa? Nah, perhatikan nanti segera di web kita, di web Semala di sman5madiun.sch.id. Nah, sekalian harus sering-sering update di web kita. Untuk informasi-informasi berikutnya kamu harus perhatikan itu. Sekali lagi, informasi lebih lengkap lagi nanti akan diupload terkait dengan nama, ruang, dan kalian nanti masuk di sesi berapa itu akan kita upload di web. Sekali lagi, nah di web ini nanti tolong kamu perhatikan kamu nanti masuk sesi berapa. Jangan sampai terlambat karena kita tidak menyediakan waktu untuk perpanjangan. Ujiannya adalah 2 sesi saja. Berikutnya, apa saja yang akan diujikan? Yang akan diujikan adalah nanti mata pelajarannya adalah matematika dan ilmu pengetahuan alam. Nah, ilmu pengetahuan alam di sini ada nanti yaitu matematika itu sendiri, dan kalau IPA-nya nanti ada fisika, biologi, dan kimia. Nah, kok ada kimia? Kimianya tenang aja, yaitu kimia yang ada di SMP yang sudah kalian pelajari. Baik. Nanti untuk tempatnya pada hari Rabu itu akan dipandu oleh kakak-kakak OSIS. Sekali lagi, kalian datang tepat waktu supaya kalau bisa datang sebelum jamnya untuk persiapan supaya kalian sudah siap di kelas. Satu kelas nanti akan diisi 15 anak. Dan yang harus kalian perhatikan lagi adalah kalian harus memperhatikan protokol kesehatan. Ya, sekali lagi kalian harus memperhatikan protokol kesehatan. Di mana kalian harus memakai seragam OSIS, ya, memakai masker dan membawa alat tulis. Kalau bisa, kalau pensil ya pensil 2B dan ballpoint. Sekali lagi, alat tulisnya adalah pensil 2B dan alat tulis. Kemudian yang ketiga adalah ingat kalian belum memiliki SIM sehingga kalian tidak dianjurkan membawa kendaraan bermotor alias diantar. Ya, sekali lagi. Dari 3 ini tolong diperhatikan, selain kalian tidak boleh membawa kendaraan bermotor, kalian harus, kalau ada orang tua yang pengen nunggu ya nanti kita akan suruh nunggu di luar. Dan protokol kesehatan terutama harus diperhatikan, kalian harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker, saya pastikan Anda tidak akan bisa masuk di SMA Negeri 5. Terus kalau memang perlu bawa hand sanitizer, silahkan kalian bawa untuk itu. Ingat, satu kelas nanti ada 15 anak, kita akan ikuti protokol kesehatan. Kita harus jaga
kesehatan kita, itu yang kita utamakan. Oke, sekali lagi, nanti untuk sesinya kalian bisa lihat di web Semala Segera. Nama-namanya juga ada di situ semuanya. Nah, saya sampaikan sekarang. Kemarin ada pertanyaan menarik. Loh, kalau saya pilihannya IPS, apakah harus ikut tes MIPA? Juga, ya, kalian harus tetap ikut tes meskipun pilihan kalian IPS. Cuman nanti kalau IPS akan kita prioritaskan. Kalau memang kalian milih IPS, pasti insya Allah akan masuk ke IPS. Nah, tapi ujiannya tetap MIPA, tetap ikut ujian. Sekali lagi, meskipun pilihan kalian IPS, kalian tetap mengikuti ujian tes potensi akademik. Baik, ini yang penting lagi. Terus nanti yang kita pelajari apa? Nah, yang kita pelajari nanti ini ada, alhamdulillah kami mendapatkan data dari pembuat soal. Jadi nanti tes potensi akademik itu soalnya yaitu ada pilihan ganda sama isai. Oke. Pilihan ganda itu nanti ada 30 soal. Ya, 30 soal itu untuk MIPA dan matematika. Ada juga urean. Ya, sekali lagi, ada urean. Jadi nanti ada pensil itu kita gunakan untuk menjawab di pilihan ganda. Untuk urean kalian bisa menggunakan ballpoint. Oke, jadi ada dua tipe soal yaitu urean dan pilihan ganda. Baik, ini yang penting. Ini kami mulai adalah tentang kisi-kisi. Apa saja sih yang akan kita keluarkan di ujian nanti? Ini ada pembuat soal baik hati memberikan kisi-kisi ke kalian semua. Yaitu kalian perhatikan. Yang pertama biologi. Untuk biologi kisi-kisinya adalah ada tentang bab jaring-jaring makanan, jaringan tumbuhan, dan sistem ekskresi. Terus kemudian yang terakhir ada fungi atau jamur. Sekali lagi untuk biologi jaring-jaring makanan, jaringan tumbuhan, sistem ekskresi atau fungi, jamur, dan pewarisan sifat. Jadi biologi jaring-jaring makanan, jaringan tumbuhan, sistem ekskresi, fungi atau jamur, dan pewarisan sifat atau hukum Mendel. Matematika nanti adalah menganalisis aritmatika sosial. Yang kedua, menjelaskan dan menyatakan himpunan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan rasio dua besaran. Sekali lagi, untuk matematika menganalisis aritmatika sosial, menjelaskan dan menyatakan himpunan, menjelaskan rasio dua besaran. Kimia nanti ada zat aditif dan adiktif. Oke, kimia nanti yang pertama ada zat aditif dan adiktif. Yang berikutnya unsur dan molekul. Yang berikutnya adalah kimia dalam teknologi atau kimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk fisika, ini akan saya bacakan. Untuk fisika, di fisika juga lumayan banyak. Untuk yang pilihan ganda itu nanti ada bab fluida statis, ada hukum Pascal, ada tekanan hidrostatis, maaf. Terus ada bab getaran yaitu getaran dan ayunan, dan ada juga bab gelombang pada tali. Terus untuk uraiannya nanti ada konversi besaran dan satuan, energi, GLBB, gerak lurus berubah beraturan, percepatan, dan kecepatan akhir. Kemudian ada konversi energi yaitu emisi kendaraan bermotor, serta bab listrik yaitu daya dan hukum Ohm. Nah, itu bisa diperhatikan. Nah, itu adalah materi-materi yang akan kita keluarkan di soal TPA. Makanya kalian harus belajar ya. Jadi kita sudah menyampaikan kisi-kisi, kalian harus belajar dengan baik. Manfaatkan waktu 2 hari ini dengan baik supaya kalian dapat mencapai nilai maksimal. Nah, pemeringkatan akan dilakukan berdasarkan nilai akhir. Sekali lagi, nilai akhir itu diperoleh dari pembobotan, yaitu nilai rata-rata semester 1 sampai 5 itu sebesar 30% dan nilai tes potensi akademis sebesar 70%. Saya kira
itu dulu yang dapat saya sampaikan sebagai informasi tentang untuk tes TPA itu. Jangan lupa saya ingatkan lagi, hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 jam 7 sampai 9 untuk sesi 1, untuk sesi 2 jam 08.15 sampai 10.15 itu. Sekian dari saya, mungkin itu dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan kontak personnya nanti ada di web ya, di web kita ini, nanti di YouTube. Kamu harus perhatikan terus channel kita untuk mendapatkan informasi yang terbaru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smalis, Mala Isti.